Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina ya. Kali ini mantan preman atau bisa dibilang ini legend preman ya, Bang Hercules, yaitu ketua GRIP ya se-Indonesia, turun ke Cirebon ya. Wah, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Masyarakat itu memiliki sertifikat hak milik semua. Siap. Ya, Pak. Tapi selama ini hukum untuk mereka itu hukumnya tumpul. Siap. Mungkin karena ini kekuasaan Allah SWT ketemu dengan GRIP. GRIP itu membela yang benar, membela hak rakyat yang dizolimi. Siap. Hukum tumpul, kata Hercules. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Reskrim sudah membuat surat panggilan, sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Hari Senin. 3 hari Ibtu Rudiana menghilang buntut di Tangtang Saka Tatal untuk sumpah pocong. Tony RM menyebut publik mulai mencium adanya kebohongan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina. Ia pun menilai, masyarakat saat ini mulai ragu dengan ucapan yang sebelumnya disampaikan oleh ayah dari Eki tersebut. Hal ini setelah Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang diajukan oleh Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus Vina Cirebon 2016 pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024, kemarin. Tony RM yang merupakan praktisi hukum sekaligus kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan, padahal Ibtu Rudiana sendiri yang mengawali untuk dilakukannya sumpah pocong tersebut saat konferensi pers dengan Hotman Paris sebelumnya. Saat ditanya apakah yang meninggal benar Eki anaknya, Ibtu Rudiana mengatakan benar. Banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Tuh, mau loh. Malaikat balik nanti dulu. Itu tidak benar nanti, Pak. Selain itu, Ibtu Rudiana Mati juga semua kalau mengatakan bohong. tidak melakukan penyiksaan hingga tidak melakukan skenario yang mengakibatkan 8 orang di penjara. Rudiana sendiri yang mengawali. Sehingga Saka Tatal tertantang untuk melakukan itu, sumpah pocong, dan menantang juga kepada Rudiana, ujar dia kepada tribuncirebon.com di kantornya di Indramayu, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Akhirnya masyarakat jadi meragukan. Maka kami menilainya jangan-jangan Pak Rudiana adalah pembohong, lanjut Tony RM. Tony menyampaikan, ketidakhadiran Ibtu Rudiana dalam prosesi sumpah pocong membuat publik sekarang bertanya-tanya. Publik mengira Ibtu Rudiana tahu semuanya dan jangan-jangan kasus ini hanya skenario dari Ibtu Rudiana. Di sisi lain, Tony RM mengaku terharu dengan keberanian Saka Tatal yang berani melakukan sumpah pocong untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal ini turut disaksikan oleh ribuan orang. Ini berarti Saka Tatal menunjukkan ke publik bahwa ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya, ujar dia. Tony RM juga menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai pukulan telak bagi Mabes Polri. Nah, itu pukulan telak bagi Mabes Polri. Rudiana katanya bersedia bersumpah, termasuk sumpah pocong. Aduh.
Pak Rudiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Kemudian dijawab oleh Rudiana bahwa benar dan berani bersumpah, ya, bahkan termasuk sumpah pocong. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai, kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih, kan, Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar, kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Nanti kan begitu penilaian masyarakat. Nah, cuma persoalannya benar mau sumpah pocong atau tidak Rudiana ini. Nah, ada dua pemikiran terhadap pernyataan Rudiana yang berani sumpah pocong. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar, kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Nah, kedua, ya, bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi, sehingga ya berani sumpah pocong. Ya, kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya. Apapun dampaknya, ia tidak yakin. Ia tidak yakin, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting, ya, dipenuhi bahwa saya sumpah pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky Rudiana anaknya. Kan itu. Nah, jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu, ya. Nah, secara hukum begini. Kata Pak Tony RM. Sekalipun Rudiana sumpah pocong, kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena proses hukum itu, ya, tidak mengenal sumpah pocong. Jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Saka Tatal, Bang Farhad Abbas. Artinya ia bersedia. Taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Saka Tatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja, ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu, misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu. Justru kalau saya menginginkan, ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu, ya, kemudian dampaknya apalah misalnya. Justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan, Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum, ya. Justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong. Itu loh. Nah, jadi secara hukum, ya, ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum. Nah, masih mendingan, ya, keadilan ini adalah Rudiana segera diproses hukum, segera diperiksa oleh Mabes Polri, ya. Apalagi informasinya Dede sudah diperiksa, para terpidana juga sudah diperiksa. Nah, semakin mengerucut bahwa Rudiana itu harus diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan rame ini, dengan dikawal oleh publik ini, dikawal oleh media ini, dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini, kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadif Humas Polri terkait pemeriksaan Rudiana oleh Propam. Mudah-mudahan kali ini, ya, terungkap yang sebenarnya, apakah Rudiana ini benar-benar, ya, yang membuat skenario saat itu, apakah Rudiana ini benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa terungkap
Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang dilakukan Rudiana? Skenario apa yang dilakukan Rudiana? Sehingga 8 orang itu dihukum. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.